Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu. Kali ini kami menampilkan seri spesies Indonesia, kekayaan alam negeri kita. Namanya Triscontilis retusa, atau orang awam mengatakan anggrek ekor tupai. Dari sekian yang ada, ini kebetulan pas berbunga, dan kami memeliharanya ya hanya seperti ini aja. Dikasih mosnya diikat, dikasih kawat, digantung seperti ini, sudah nggak diapa-apain lagi. Dia kena air hujan, dia kena panas, seperti ini. Kalau ditanyakan berbunga berapa kali setahun, saya sendiri tidak pernah membuktikan, ngitungi, karena tanamannya kan nggak cuma satu atau dua ya. Tapi di saat-saat banyak sinar matahari, dia berbunga. Di saat-saat banyak hujan, dia juga berbunga. Jadi saya 1 tahun bisa melihat di gerombolan tanaman yang ada, itu kadang bisa 3 kali, kadang juga 4 kali. Tapi saya tidak tahu itu yang berbunga pada tanaman yang sama atau karena sekian banyak tanaman jadi berbunganya gantian. Saya juga nggak ngerti, karena kalau orang mengatakan oh pas ini musim bunga di musim kemarau, ya memang musim kemarau di tempat saya ada yang berbunga serinya ini. Pas musim hujan ya dia berbunga, dan musim tanggung kayak gini pun ini kan kalau secara aturan, secara musim ini musim hujan ya. Tapi di sini kan banyak panas juga, ya nyatanya dia mau bunga. Maka kalau ditanya berapa kali 1 tahun dia mampu berbunga, saya hanya akan bisa menjawab bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tapi saya tidak bisa membuktikan pada satu tanaman yang sama atau karena beberapa tanaman itu pada berbunga. Ini yang saya bilang tadi, kita ada beberapa ya, ini baru sebagian kecil yang kami punya. Inilah hutannya anggrek kepitu. Jadi kita bukan kebun anggrek kepitu tapi hutan, karena memang kita berusaha mengembalikan seperti di alamnya ya. Ya ini cuma seperti ini aja. Ini ada yang kita kasih pakis, sepet. Ini juga kita kasih sepet. Nanti ada yang pakai pakis. Jadi yang di sini sudah pernah berbunga belum? Udah, semuanya sudah berbunga. Berapa kali bunganya? Saya nggak niteni berapa kali bunganya. Karena kalau saya harus niteni berarti saya harus mentelengi satu persatu, sementara tanamannya nggak hanya satu. Ini yang kebetulan ditaruh di pakis. Dan ini juga yang ditaruh di pakis. Nah, ini kita taruh di pakis. Udah cuma dicantel gini aja. Ini tak kembalikan di sini saja. Nanti kita lihatkan yang bentuknya berbeda lagi. Yang ditaruh di kayu ya, ini juga nempel-nempel, akarnya sudah nempel-nempel di kayu. Ini hanya digantung seperti ini, hanya digantung seperti ini pun hanya digantung seperti ini. Yang di belakang itu hanya digantung seperti ini aja, sama seperti ini. Mulai ini yang pakai kayu kopi, ini yang potongan kayu juga, potongan kayu jati ya udah gini aja, kena panas, atas tanpa paranet ya, jadi kena hujan, kena panas seperti ini. Ini juga di sini
dengan kayu. Rhynchos stilis retusa atau yang lebih dikenal dengan nama ekor tupai adalah spesies anggrek yang berasal dari sekitaran Himalaya sampai Asia Tenggara. Hutan Nepal, India Timur dan Timur Laut, juga Sri Lanka, Cina daratan bagian selatan, Kambodia, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam, di Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Biasanya ditemukan di hutan di ketinggian 300 sampai 1500 dpl. Di Indonesia sendiri, anggrek ekor tupai ini tersebar di hutan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di pulau-pulau kecil lain seharusnya ada, hanya saja tidak banyak orang yang memperhatikan atau membuktikan. Kalau ada yang mampu dan sempat, mungkin bisa dicoba dibuktikan. Siapa tahu bisa menemukan varietas lain dari anggrek ini. Pertama kali dideskripsikan di tahun 1825 oleh Charles Ludwig de Bloom atau Karl Ludwig von Bloom, seorang botanis keturunan Jerman Belanda yang mempublikasikan buku dengan judul yang sudah kami Indonesiakan, yaitu Kontribusi Terhadap Flora di Hindia Belanda. Nama asli publikasinya, bila saya mengucapkan dengan bahasa Belanda terlalu susah dan nanti malah enggak pas ucapannya. Jadi buku tersebut diterjemahannya adalah Kontribusi Terhadap Flora di Hindia Belanda. Kelompok anggrek Rhynchos stilis sering disebut sebagai Vanda, namun kenyataannya Rhynchos stilis dan Vanda adalah dua kelompok atau genus anggrek berbeda. Namun, dalam ilmu biologi, pengelompokan atau taksonomi anggrek adalah susah-susah gampang. Genus Rhynchos stilis dan genus Vanda berdiri bersama sekitar 100 genus lain di bawah subsuku Eridina. Subsuku Eridina sendiri merupakan satu dari 4 subsuku di bawah suku Vandae. Kelompok anggrek Rhynchos stilis sendiri adalah kelompok kecil dan ada banyak spesies yang diajukan sebagai anggota dari kelompok Rhynchos stilis ini. Namun, per Februari 2022 hanya ada 5 spesies yang diakui sebagai anggotanya, yaitu Rhynchos stilis colestis, Rhynchos stilis gigantea, Rhynchos stilis retusa, Rhynchos stilis riveri, Rhynchos stilis saenifera. Kelimanya memiliki daerah persebaran yang tidak jauh berbeda. Secara fisik, tanaman mirip sekali dengan Vanda pendek. Tinggi batang biasanya di bawah 20 cm dengan tebal sekitar 1-2 cm. Daun hijau kaku, panjang biasanya tidak lebih dari 20 cm, lebar 2-3 cm. Akar kaku, tebal, bisa mencapai sekitar 1 cm. Tumbuh acak dari sepanjang batang bawah atau batang tidak berdaun. Tangkai bunga menjuntai bisa mencapai 60 cm. Bunga kecil ukuran 2 cm, wangi, menggerombol di sepanjang tangkai. Warna bunga cenderung putih berbintik atau bertotol ungu dengan lidah ungu. Bentuk mekar seperti ini yang menyebabkan anggrek ini disebut sebagai ekor tupai. Tanaman cenderung menyukai temperatur hangat, kelembapan sedang sampai tinggi, dan sinar matahari sedang.
Beberapa menganjurkan untuk menghindarkan dari sinar matahari langsung. Dari karakteristiknya, tanaman cocok untuk digantung di teras atau ditempelkan di pohon di halaman. Beberapa kolektor cenderung memilih untuk menggabungkan banyak tanaman dalam rumpun besar untuk kemudian digantung atau ditempatkan di atas pilar sehingga bisa memunculkan puluhan tangkai ketika berbunga.